Hari ini saya ingin sampaikan sebuah perenungan. Saya ingin sampaikan tentang memilih bagian yang terbaik. Judulnya tetap sama, tapi isinya berbeda dari yang kemarin. Ini baru tadi malam ketika saya mempelajari lagi, ada poin-poin penting yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, supaya ini pun menjadi berkat bagi kita semuanya. Ya, saya ingin mengajak teman-teman membaca di dalam Yohanes 6 ayat 66. Apa kita katakan? Ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Ayat ini dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mulai dari waktu itu mereka memutuskan untuk mengundurkan diri dari hadapan Tuhan dan tidak lagi mengikut Tuhan atau mengikut dia. Dikatakan demikian. Sejak kapan? Sejak peristiwa apa? Sejak kejadian apa mereka memutuskan untuk tidak lagi mengikut Tuhan? Seringkali ini pun menjadi sebuah poin penting dalam hidup banyak orang ketika mereka memutuskan untuk tidak mau ikut lagi sama Tuhan. Kapan? Saya pernah dikecewain sama Tuhan, Pak. Doa saya nggak dijawab, Pak. Sakit saya nggak sembuh. Masalah saya bukannya beres, malah tambah parah. Makin kesini, makin kesono. Nggak ada beresnya. Jadi saya pikir percuma ikut Tuhan. Terlalu sulit, terlalu berat, terlalu gelap jalannya, terlalu kecil lampunya. Saya butuh terang yang besar untuk menuntun saya di dalam Tuhan. Kok saya nggak ketemu ya? Lalu sejak itu ada banyak orang mulai mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Tuhan karena kecewa. Ayat ini muncul justru setelah kejadian yang luar biasa terjadi. Kapan? Setelah Yesus memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Bekalnya bocil, bekalnya bocah. Kalau tiap pagi saya siapin sarapan buat Jaden, itu nggak pernah banyak. Paling beberapa sendok makan saja, lalu ayam sepotong saja, nggak banyak, sedikit saja. Bekal makan siang pun buat anak kecil juga saya siapin nggak banyak. Kalau goreng chicken wing gitu ya, paling cuma 5-6 potong yang kecil-kecil, sayapnya doang, yang pendek-pendek gitu tuh. Dan nasi mungkin nggak sampai segenggam untuk dia makan siang. Cukup, karena bekalnya anak-anak, nggak butuh banyak. Dan dengan yang sedikit itu Tuhan bikin mujizat sampai 5.000 orang bisa makan. Tetapi ketika Tuhan berkata, akulah roti hidup. Kalau kamu nggak makan roti ini, kamu akan mati. Kamu akan binasa. Orang-orang mulai kecewa, ngomong apa ini? Nggak bisa ikut Tuhan seperti gini. Kenapa? Lalu Tuhan kata kenapa? Kamu ikut aku karena kamu cuma pengen makan roti dan kenyang. Kamu pengen ikut aku karena aku pengen cuma diberkati doang, diberkati Tuhan aja. Kamu ikut aku cuma pengen dapat enaknya aja. Ketika kamu dibawa sama Tuhan ke jalan-jalan yang mungkin tampaknya tidak enak, kamu nggak mau ikut. Dan Alkitab menuliskan banyak orang meninggalkan Tuhan. Makanya ayat tepat lagi ayatnya dikatakan ada Yohanes 6 ayat 66. Ada angka 666. Angka apa itu? Ada yang tahu? Itu angka antikris. Angka antikristus. Siapa itu antikris? Mungkin yang kita pikirkan adalah orang yang sosoknya besar, yang hebat, yang menguasai semuanya. Mungkin nggak seperti itu juga. Tapi ketika kita menolak Tuhan, engkau adalah antikris. Ketika kita menolak kasih karunia Allah, kita mungkin bagian daripada antikris. Ketika kita menolak anugerah Tuhan, mungkin kau dan saya bagian dari antikris tersebut. Dan di sini banyak orang meninggalkan Tuhan. Bahkan dikatakan banyak murid. Bukan pengikut lagi loh, tapi apa? Murid. Apa itu murid? Orang yang dekat sama gurunya, yang setiap hari diajar, yang tiap hari melihat apa yang Tuhan lakukan. Murid aja bisa meninggalkan Tuhan, apalagi mungkin orang-orang biasa. Melihat kalian seperti ini, Tuhan gak berusaha menahan mereka loh. Jangan kita kegeeran ya, kalau kita lalu merasa kecewa sama Tuhan, lalu kita kabur, lalu Tuhan udak-udak kita, oh sini doang cepet balik lagi sini. Enggak juga. Mungkin Tuhan gak seperti itu, tapi tangannya masih terbuka kok, untuk kita bisa bawa kembali, balik kepada Tuhan, untuk diselamatkan. Malah Tuhan tantang murid-muridnya sendiri, yang 12 orang itu. Dia tantang, apakah kamu tidak mau pergi juga?
Tuhan panah muridnya ya loh. Tuhan nggak takut kehilangan pengikut. Tuhan cari orang yang setia. Tuhan cari orang yang sungguh-sungguh datang sama Tuhan. Jangan yang suam-suam kuku. Suam-suam kuku apa? Panas enggak, dingin enggak gitu loh. Nanggung. Tuhan nggak mau orang nanggung. Tuhan mau orang yang setia sungguh-sungguh. Muridnya pun ditanya sama Tuhan, apakah kamu tidak mau pergi juga? Perhatikan ada kata mau di situ. Perhatikan kata mau. Apakah kamu tidak mau? Apa artinya kata mau? Sebuah apa ya? Keinginan kita, sebuah kemauan kita, dan kemauan ini akan mengubahkan banyak hal loh. Ada orang yang ingin berubah. Pak, saya pengen lepas dong dari nonton film porno terus. Pak, saya pengen lepas dong dari rokok. Pak, saya pengen lepas dong dari kebencian. Pak, saya pengen mengampuni orang. Pengen, tapi nggak mau melakukan. Bukankah itu masalah kita semua, bukan? Kita maunya ini, maunya itu, tapi kita nggak pernah mau lakukan. Kita nggak bertekad untuk mengerjakannya. Tetapi ketika kita mau mengerjakan sesuatu dengan segenap hati, itu yang akan mengubahkan kita. Itu mengubahkan kita. Kemauan itu membawa kita dari satu titik kepada titik yang lain. Kemauan itu membawa kita dari yang tidak bisa menjadi bisa. Dulu saya nggak bisa ngedit video, karena pengen belajar melayani teman-teman semuanya dengan cara yang saya lakukan. Saya coba belajar internet, saya coba belajar beberapa hal yang baru, mau lakukan. Ketika murid-murid ditanya seperti ini, apa yang Petrus katakan? Murid-murid merenung dengan perkataan Tuhan yang begitu keras, begitu tajam. Ketika saya mendengar ini, saya juga mikir, kalau Tuhan tanya saya begini, apa yang saya mau ngomong ya? Petrus malah tanya balik dengan sebuah pertanyaan. Tuhan, kepada siapa kami akan pergi? Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Seolah Petrus ingin membandingkan Tuhan dengan yang lain. Nggak ada yang lain Tuhan. Nggak ada yang sehebat Engkau. Nggak ada yang punya kasih seperti Engkau. Nggak ada orang yang punya belas kasihan seperti Engkau. Nggak ada yang bisa menyamai Engkau. Apalagi dia katakan lagi, perkataanmu adalah perkataan hidup dan kekal. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Alasan ini membuat Petrus tidak meninggalkan Tuhan. Petrus memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Tuhan. Pilihan diberikan kepada Petrus dan teman-temannya. Apakah kamu nggak mau pergi juga? Kamu mau pergi? Mangga. Nggak ditahan-tahan, silakan. Tapi Petrus dia mau memilih untuk tetap tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu adalah bagian yang terbaik. Amin. Apakah engkau mau tetap tinggal di dalam Tuhan? Di minggu pertama saya sampaikan sebuah khotbah tentang alasan, tentang kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan. Kenapa? Ini alasannya. Petrus mengalami Tuhan dan dia memutuskan untuk tetap bertahan. Aku mau ikut Engkau. Gak ada yang seperti Engkau Tuhan. Gak ada yang sama seperti Engkau Tuhan. Dia putuskan ikut bersama-sama dengan Tuhan. Suatu ketika di dalam Matius 8 ayat 2 sampai yang ketiga, dia berseru sama Tuhan, Tuhan, kasihanilah aku. Murid-muridnya terganggu. Orang terganggu. Diam ya. Kamu bikin berisik aja. Tapi dia terus berseru sama Tuhan, Tuhan tolong aku. Sampai akhirnya Tuhan memalingkan wajahnya, memandang dia, panggil dia datang ke sini. Lalu si pengemis yang sakit kusta itu, dia lepaskan jubahnya, dia datang kepada Tuhan. Lalu dia ngomong apa? Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ketika ditanya sama Tuhan, apa engkau kehendaki untuk aku lakukan buat kamu? Kata Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Bapak Ibu terkasih, ini sebuah pernyataan iman yang luar biasa loh. Kapan kita berdoa sama Tuhan, tapi doanya kosong. Doa cuma sekedar berdoa.
Doanya cuma sekedar angin lalu, kayak doa makan, kayak doa tidur, kayak doa mohon penyertaan Tuhan. Tuhan berkati rumah tangga saya, Tuhan berkati makanan saya, Tuhan berkati pekerjaan saya. Sampai situ doang. Doanya kayak gitu. Dengan jawaban pasti, ya hari ini kamu akan dapat berkat kok. Hari ini makanan kamu juga kamu akan makan dan kamu gak akan mati keracunan. Itu kan yang simpel, yang sederhana. Tapi mari coba berdoa dengan sungguh-sungguh seperti orang ini berdoa, Tuhan, jika engkau mau. Waktu hari Kamis, persekutuan, saya bilang sama teman-teman hari itu, berdoalah seperti orang gila. Ketika seorang perempuan yang bernama Hana, ketika di perjanjian lama dia datang kepada Tuhan, orang yang disakiti, orang yang terhina karena dia nggak bisa punya anak. Suaminya pun akhirnya memutuskan untuk menikah lagi demi sekedar dia bisa punya anak. Karena Hana nggak punya anak, hatinya pedih, dia tersakiti. Lalu dia datang sama Tuhan. Ketika istri mudanya pun menghina dia karena dia nggak bisa anak, dia minta sama Tuhan, dia menangis sampai dia nggak bisa ngomong, cuma komat kami aja. Imam besar, Imam Eli, kamu datang sini berdoa kayak orang mabok. Kamu mabok ya? Jangan mabok, ini rumah Tuhan. Kamu kayak orang gila ya. Tapi dia lagi berdoa. Doanya sungguh-sungguh. Dia gak peduli sama orang. Dia minta kepada Bapa. Dia bilang sama Imam Eli, aku gak mabok. Aku punya beban berat. Aku pengen punya anak. Lalu tahun berikutnya dia balik lagi kepada Tuhan. Apa yang dia ngomong sama Imam Eli? Dia angkat itu anaknya. Dia bawa ke Imam Eli. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa kepada Tuhan dan dia memberikannya kepadaku. Itu doa yang luar biasa, teman-teman. Sebuah level doa yang gak sekedar doa makan, doa sarapan, doa pergi, doa tidur. Enggak. Tapi dia minta dengan teriakan, dengan rintihan, dengan kesungguhan. Sampai orang pikir, lu mah gila minta sama mereka begitu-begitu amat. Tapi gedorlah pintu Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yakinlah bahwa engkau akan menerimanya. Dan itu yang Tuhan kerjakan buat engkau dan saya. Apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, Tuhan dengar. Gak bayar, gratis. Kalau kita konsultasi aja ke dokter bayar. Sama Tuhan kau datang setiap saat. Katakan apa yang kau butuhkan. Minta sama Tuhan. Sekalipun orang ngatain kita, lu kok orang gila lu. Kau orang gila, terlalu militan, terlalu sungguh-sungguh. Biasa aja kenapa? Enggak, kita bukan orang biasa. Pilihlah bagian terbaik. Minta sama Tuhan dan dia akan memberikan kepadamu. Hana sudah membuktikannya. Untuk mendapat anak inilah aku telah berdoa. Teman-teman, suatu hari engkau harus bersaksi. Ketika engkau sudah mendapatkan sesuatu daripada Tuhan, engkau boleh berkata seperti si Hana. Untuk mendapat ini aku udah berdoa sama Tuhan dan Tuhan kasih buat saya. Kalau kita bisa ngomong kayak gitu, setelah pengalamanmu yang luar biasa itu, engkau ditolong Tuhan, setelah engkau bergumul sekian lama, teman-teman semuanya, engkau akan jadi kesaksian yang baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari pilihlah yang terbaik. Ambil bagian yang terbaik. Di mana? Di dalam Tuhan. Seperti Petrus berkata, Tuhan, kemana lagi aku pergi Tuhan? Enggak ada tempat aku tuju. Enggak ada pertolongan lain selain Engkau Tuhan. Enggak ada kasih lain seperti Engkau Tuhan. Enggak ada berkat lain yang Tuhan yang bisa Engkau berikan kepada kita. Enggak ada lagi. Enggak ada tandingannya Tuhan. Dan teman-teman semuanya, ketika Tuhan melawat kita, perhatikan baik-baik. Mungkin nggak setiap saat kita bisa menemukan Tuhan. Kadang-kadang kita seperti jalan sendirian tanpa pimpinan Tuhan. Mungkin nggak setiap hari kita dikunjungi sama Tuhan. Tapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, Alkitab katakan jangan keraskan hatimu. Jangan keraskan hatimu dan terimalah apa yang Tuhan katakan. Makanya ketika Tuhan datang ke rumahnya Marta dan Maria, ingat cerita ini? Kedatangan tamu. Emang tiap hari Tuhan datang ke rumah Marta dan Maria? Enggak. Walaupun mereka murid yang dikasihi, dianggap anak sama Tuhan, tapi Tuhan juga gak datang tiap hari ke rumah mereka. Berkala, sekali-kali mampir. Dan ketika Tuhan datang ke sana, Maria menggunakan momen itu untuk dekat sama Tuhan, untuk meraih berkat sebanyak mungkin sama Tuhan. Dia gak WA-an, dia gak buka Facebook di gereja, dia gak buka Instagram di gereja, tapi dia fokuskan dirinya kepada Allah. Ini bagian yang terbaik.
Mungkin besok aku nggak ketemu Tuhan lagi. Nggak tahu kapan ketemu Tuhan lagi. Sementara si Marta sibuk di dapur. Wah, lepak di gombrang biar si Maria denger kan. Sibuk sampai di akhirnya karena si Maria tetap dia bertahan dulu di kaki Tuhan. Marta protes, Tuhan, masa Maria cuma duduk-duduk diam sementara aku sibuk di dapur? Boleh gak sibuk? Boleh. Mungkin kesannya dari ayat ini seolah-olah Maria ini orang yang malas. Seolah-olah Maria itu gak pernah ngapa-ngapain. Kesannya kan gitu. Kesannya Maria itu gak suka kerja. Kesannya kan gitu. Tapi Maria bisa menempatkan diri. Kapan dia kerja, kapan dia mencari Tuhan. Kapan dia beraktivitas, kapan dia duduk di kaki Tuhan. Kapan dia sibuk di dapur, kapan dia bisa mendengarkan firman Tuhan. Maria tahu posisinya, Maria tahu sikonnya. Hari itu Tuhan gak setiap hari datang ke rumah dia. Dia gunakan hari itu untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan Tuhan bilang apa? Maria sudah mengambil bagian yang terbaik yang dia tidak dapatkan di tempat lain. Semoga ini menjadi pelajaran yang baik buat engkau dan saya. Amin. Tuhan mungkin gak setiap saat datang kepadamu. Ketika engkau berdoa mungkin Tuhan gak jawab doa kita dalam waktu itu juga. Tapi percayalah, Tuhan ada. Tuhan ada. Mungkin kita gak selalu hidup senang. Mungkin ada banyak kesulitan. Tapi percayalah, Tuhan ada. Jangan memutuskan untuk meninggalkan Tuhan karena kesulitan yang hari ini kau alami. Seperti murid-murid Tuhan, mereka pergi meninggalkan Tuhan dan tidak lagi mengikuti Dia. Tuhan gak akan tahan. Tuhan gak akan tahan kita. Tapi Tuhan masih membuka tangannya untuk menanti engkau mau kembali. Bahkan Tuhan tantang, kamu gak mau pergi juga? Kalau mau pergi, silakan pergi. Tapi Petrus, murid-murid Tuhan yang terdekat, yang sudah mengalami Tuhan secara pribadi, yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan, yang memahami kasih karunia Tuhan, dia katakan apa? Tuhan, kemana lagi aku mau pergi? Gak ada yang lain Tuhan. Gak ada tempat lain Tuhan. Gak ada kasih lain. Gak ada berkat lain. Gak ada belas kasih yang lain dibandingkan dengan Engkau. Lagu tadi berkata, there is none like you. Gak ada yang seperti Tuhan. Amin. Gak ada yang seperti Tuhan. Putuskan hari ini engkau tetap bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Putuskan hari ini engkau tetap mau ambil bagian terbaik bersama-sama dengan Tuhan. Walaupun kelihatannya masih suram, walaupun masih gelap. Tapi orang buta yang disebutkan Tuhan, ketika dia berkata, tunjukkan dirimu kepada imam-imam, dia masih berjalan dalam kegelapan, masih buram. Tapi dalam perjalanannya lama-lama yang buram itu hilang dan terang kembali jalannya. Ada proses. Suatu hari engkau akan menuju hal yang baik. Berkat Tuhan menanti engkau dan saya. Mari renungkan ini semuanya. Kiranya teman-teman semua diberkati Tuhan. Teman-teman di rumah juga, saya berharap semuanya juga akan diberkati Tuhan. Kita akan coba